siapa cepat dia yang dapat. Kita di Pasca Sarjana ini juga menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di S3 itu memang tidak ada praktek, Mas. Alumni kami itu sudah tersebar mulai dari Aceh sampai Maluku. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, apa kabar? Senang sekali hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya tentunya di program Bincang Unesa. Nah, masih di program Pasca Sarjana Unesa nih di Kampus Lidah Wetan. Kali ini kita akan mengupas tuntas seputar program studi S2 dan S3 Pendidikan Sains. Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Kaprodi S2 Pendidikan Sains Bapak Dr. Eko Haryono SPD MPD. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Nah, di samping Pak Eko ada Ketua Program Studi S3 Pendidikan Sains Bapak Profesor Dr. Suyatno MSI. Assalamualaikum Prof Yatno. Waalaikumsalam Mas Mufti. Apa kabar Prof? Baik. Sehat. Insya Allah sehat semua. Alhamdulillah. Corona semakin melandai, sudah sering bertemu mahasiswa, sudah sering berinteraksi lagi dengan mahasiswa. Bagaimana perasaannya, Prof Yatno? Ya, saya sangat senang sekali karena ini artinya pandemi COVID sudah turun ya, sudah melandai dan kegiatan perkuliahan dan ujian sudah mulai luring ya, sehingga mahasiswa bersemangat untuk melakukan aktivitas baik perkuliahan maupun ya mengikuti ujian-ujian baik ujian proposal maupun ujian tertutup, terbuka dan sebagainya. Luar biasa. Semoga secepatnya kembali pulih dan kegiatan full kembali di kampus, Pak dan Prof Yatno. Nah, hari ini kita akan membahas seputar program studi S2 dan S3 Pendidikan Sains. Sebenarnya perbedaan signifikannya seperti apa sih S2 dan S3 Pendidikan Sains ini? Langsung saja kita tanya dengan Pak Eko dulu. Nah, Pak Eko, di program S2 Pendidikan Sains ini, kira-kira perbedaan antara S2 dan S3 ini seperti apa? Ya, yang jelas terkait dengan jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa, tentunya berbeda. Kemudian waktu penyelesaian studinya juga tentunya berbeda, Mas Mufti. Jadi kalau di S2 Pendidikan Sains, mengacu di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memang di situ ditentukan minimal 36 SKS, tapi karena ada mata kuliah yang menjadi penciri prodi, akhirnya kita up hingga 45 SKS. Kemudian lama studi selama 4 tahun atau 8 semester maksimal. Maksimal? Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studi dalam rentang waktu itu, ya secara otomatis akan tereliminasi dengan sendirinya. Terdrop out dengan sendirinya. 4 tahun maksimal. 4 tahun Pak. maksimal. Tapi kalau 3 atau 2 tahun sudah selesai, luar biasa. Ya. Kita sekarang memang berusaha untuk mendorong mahasiswa bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang cepat. Gitu. Jadi jangan berlama-lama untuk studi di pendidikan sains. Ya. Siapa cepat dia yang dapat begitu. Siapa cepat dia yang dapat dan mengalahkan yang lambat. Mengalahkan yang lambat itu katanya bahasan seperti itu. Iya. Nah, itu gambaran untuk prodi S2. Nah, kalau S3 bagaimana Prof Yatno? Di program S2 45 SKS yang ditempuh maksimal 4 tahun, maksimal. Nah, kalau di program S3 seperti apa, Prof? Terima kasih Mas Mufti. Mungkin saya menambahkan informasi dari Pak Eko tadi ya. Jadi istilahnya kalau di Indonesia itu kan ada KKNI ya. KKNI itu yang membedakan level kompetensi dari masing-masing pendidikan tadi. Jadi kalau S1 itu sifatnya penerapan, kalau S2 itu adalah pengembangan. Nanti kalau di S3 itu adalah istilahnya menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi itu kalau di level KKNI, kalau S2 itu level 8, nanti kalau S3 itu level 9. Itu dari segi kompetensinya ya, perbedaan antara S2 dan S3 tadi. Kemudian kalau di
S3 itu dirancang untuk 6 semester, Mas Muti. Jadi masa studinya adalah 6 semester atau 3 tahun. Tetapi menurut SNDikti boleh sampai 7 tahun, maksimal 7 tahun. Maksimal 7 tahun ya. Tapi nggak harus dihabiskan ya. Tidak dianjurkan untuk menghabiskan 7 tahun begitu ya. Jadi rata-rata mahasiswa ya lulus antara 3 sampai 5 tahun ya rata-rata. Jadi ada yang 3 tahun selesai, 3,5 tahun selesai begitu. Kemudian kalau dari SKS, memang kalau di S3 pendidikan sains itu ada mahasiswa bisa dinyatakan lulus kalau sudah menempuh 47 SKS ya, 47 SKS. Memang 25 SKS itu adalah teori, lalu yang 22 itu kalau saya hitung merupakan SKS untuk mata kuliah tugas akhir. Jadi ada proposal, kemudian seminar hasil, publikasi, dan disertasi. Jadi itu gambarannya. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau S2 maksimal 4 tahun. 4 tahun, ya. Kalau S3 maksimal 7 tahun. Ya. Tapi tidak dianjurkan untuk selama-lama, berlama-lama begitu ya. Kalau bisa lulus lebih cepat, mengapa tidak? Ya, nah, gitu. Untuk gambaran perkuliahan di S2 antara praktik atau istilahnya teori, seperti apa, Pak Eko? Ya. Jadi kalau di S2 pendidikan sains memang kita fokus pada kegiatan teoritik ya. Jadi by courses. Jadi mereka banyak melaksanakan perkuliahan terkait dengan pengkajian materi bidang studi. Namun mereka punya kesempatan untuk melaksanakan praktek pada mata kuliah internship. Jadi salah satu yang menjadi kekuatan di prodi S2 pendidikan sains adalah mahasiswa mendapat kesempatan untuk melaksanakan praktek pembelajaran, entah itu di sekolah, di perguruan tinggi misalnya. Jadi dia bisa mengaplikasikan pengalaman studinya untuk melaksanakan kegiatan praktek tersebut. Selain itu, mahasiswa juga punya kesempatan misalnya untuk magang research dengan Bapak Ibu dosen, baik dari perguruan tinggi di UNESA maupun bisa di luar UNESA. Nah, ini menjadi pengalaman yang menarik. Di samping itu juga mahasiswa berkesempatan untuk melaksanakan riset ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang lain dengan Bapak dosen yang lain. Ya. Itu dilakukan di semester berapa, Pak Eko? Mata kuliah internship muncul di semester 3. Di semester 3? Ya, semester 3. Apakah itu juga hampir sama dengan kalau S1 ada PLP, pengenalan lingkungan persekolahan, apakah semacam itu? Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, namun ini lebih luas ya, lebih luas dan lebih luas begitu. Lebih luas dan lebih luas, Pak Eko. Beberapa saat kemarin memang kita sudah berkomitmen untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Namun pada saat itu potensi yang paling besar adalah di S1. Nah, mata kuliah internship ini menjadi salah satu peluang untuk kita bisa mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar di tingkat S2. Sehingga ini juga menjadi salah satu bukti bahwa kita di pasca sarjana ini juga menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Begitu. Luar biasa. Ya. Nah, apakah ini sejalan juga dengan program S3, Prof? Jadi ada magang riset, ada studi lapangan begitu, atau seperti apa? Karena notabene mahasiswa S3 itu sudah berkarir di luar seperti itu. Bagaimana Prof Yatmo? Iya, terima kasih. Jadi kalau di S3 itu memang tidak ada praktek, Mas Budi. Jadi mata kuliahnya sifatnya adalah teoritis, jadi ada 25 SKS itu teoritis, kemudian selebihnya adalah merupakan mata kuliah untuk penyelesaian tugas akhir. Jadi proposal, kemudian seminar hasil, publikasi, dan disertasi. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan, jadi artinya kita memang diharapkan juga menerapkan Merdeka Belajar ya Mas Muti ya. Jadi memang sebagian besar sudah diterapkan di S1, tapi di S2 dan S3 juga istilahnya apa ya, dititipi juga untuk program Merdeka Belajar. Jadi yang sudah kami lakukan, kalau di UNISA dikenal kalau yang S2 S3 itu namanya
MBKM mandiri kalau nggak salah ya. MBKM Jadi kalau yang di S1 itu sudah terintegrasi dengan kementerian, kalau di S2 S3 ini adalah MBKM yang mandiri. Jadi misalnya beberapa mahasiswa saya di semester ini kemarin itu saya mengikuti perkuliahan di UNES ya, di UNES, di UNES. Jadi kalau di sini itu mata kuliahnya ICT dalam pembelajaran sains, kalau di sana itu adalah pedagogik dalam pedagogik pembelajaran daring begitu ya. Jadi kita ambilkan mata kuliah yang sama ya, yang sama. Jadi yang sama dengan sini dan di UNES. Kemudian mahasiswa UNES mengambil di sini tapi enggak ICT, tapi mengambilnya beliau berminat ke pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Jadi yang UNES mengambil itu dengan Prof. Erman, kemudian yang mahasiswa dari sini yang program ICT mengambil di UNES. Jadi ini juga merupakan implementasi MOU, kebetulan ada kerjasama di forum pimpinan Pascasarjana ya Pak Iko ya. Ya betul, jadi antara Pascasarjana Unesa dengan UNES dan dengan 12 LPTK lain sudah ada kerjasama itu. Luar biasa. Ya, jadi itu antara lain implementasi dari Merdeka Belajar. Di samping itu juga ada RPL ya Pak Iko ya. Betul. Jadi Rekognisi ada pembelajaran lampau. Jadi itu juga untuk mewadai MBKM di Pasca. Di samping itu untuk S3 ada S3 jalur by research. By research. Jadi di samping melalui kuliah ada juga yang by research. Itu juga merupakan upaya untuk Merdeka Belajar juga. Seperti apa itu gambarannya, Prof? By research. Ya, jadi kalau S3 yang by kuliah, by course ya, itu kan seperti biasa ya. Reguler begitu ya. Dia harus menempuh tadi 47 SKS tadi, ada 25 teori, kemudian 22 untuk mata kuliah tugas akhir. Kalau by research, kuliahnya sedikit ya, kuliahnya mungkin hanya semester 1 saja untuk penguatan filosofi keilmuan dan metodologi risetnya. Setelah itu dia adalah menguatkan proposalnya dan langsung mengambil data, ya mengambil data penelitiannya. Tagihannya berbeda. Kalau di by research ini minimal harus menghasilkan 3 jurnal internasional bereputasi. Tapi kalau yang di by course hanya 1 jurnal internasional bereputasi. Perbedaannya itu yang signifikan ya Prof. Jadi 3 jurnal untuk yang by research, 1 jurnal terindeks untuk yang by course. Luar biasa. Nah, untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang bisa masuk di prodi S2 maupun S3 harus berlatar belakang lulusan apa? Apakah memang pendidikan sains S1-nya ataupun prodi murni pun bisa masuk di program S2? Oke, terima kasih Mas Mufti. Ini juga penting sekali untuk dicatat oleh semuanya. Memang pendidikan sains ini merupakan sebuah prodi yang relatif lebih spesifik dibandingkan dengan prodi yang lain. Jadi rata-rata mahasiswa yang mendaftar di kami memang harus memiliki background bidang keilmuan yang sama. Gitu linear ya. Jadi kalau misalnya sains itu kan ada IPA, ada fisika, biologi, kimia. Mungkin kalau dari bidang itu rasanya aman. Tapi kalau misalnya di luar bidang itu mungkin yang dekat-dekat dulu mungkin masih bisa ya, seperti dari kesehatan misalnya, karena basic keilmuannya hampir sama. Tapi kalau dari bidang sosial mohon maaf, karena akhirnya nanti akan menjadi beban bagi mereka karena kesulitan untuk menyelesaikan dan mengikuti studi di kami. Jadi kita tekankan supaya mahasiswa yang akan mendaftar di prodi kami ya paling tidak background keilmuannya harus sesuai, harus apa istilahnya? Harus linear ya. Dengan pendidikan sains. Tapi bukan hanya pendidikan saja kan? Bukan hanya pendidikan sains, dan murni juga boleh. Dan kami dari tim di S2 Pendidikan Sains menyiapkan mata kuliah matrikulasi bagi mahasiswa yang tidak memiliki background pendidikan. Jadi nanti mereka akan bisa menyesuaikan melalui program matrikulasi tersebut. Jadi mengejar ketertinggalan terkait pedagogik dan pendidikannya di matrikulasi. Apakah sama juga di program S3, Prof? Ya, terima kasih. Saya kira hampir sama dengan yang disampaikan Pak Eko ya. Jadi
yang di S3 Pendidikan Sains juga background-nya adalah S2 Pendidikan Sains atau yang murni juga bisa ya. Pendidikan Sains itu bisa pendidikan biologi, S2 pendidikan fisika, S2 pendidikan kimia ya, kimia. Termasuk boleh dari ilmu murninya, mungkin dari S2 kimia, S2 fisika, S2 biologi juga bisa masuk di situ. Di samping itu memang boleh juga dari yang masih dalam rumpun kemipaan ya Pak Eko ya. Ya, betul, seperti kesehatan, pertanian, kemudian kesehatan, lingkungan. Mungkin bisa kalau memang beliaunya pengen mempelajari tentang pendidikan sains, nanti bisa bergabung di S3 Pendidikan Sains ya. Kalau yang S1 ya bisa ke S2 Pendidikan Sains. Nah, untuk S3 sendiri, rata-rata mahasiswa S3 itu adalah mereka yang sudah berkarir di luar, Prof. Ada yang jadi guru, ada yang di instansi, dan lain sebagainya. Nah, untuk fakta di lapangan seperti apa untuk para mahasiswa S3 Pendidikan Sains ini? Oke, jadi mahasiswa S3 Pendidikan Sains memang rata-rata sebagian besar sudah bekerja ya, Mas Muti ya. Jadi memang 99% itu adalah sudah sebagai dosen ya, dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Beberapa memang dari instruktur di LPMP, di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Jadi di Balai Diklat ya, Balai Diklat Agama ini juga kalau latar belakangnya sesuai dengan S3 Pendidikan Sains, ada yang kuliah di sini juga. Lalu beberapa ada dari guru ya, dari guru juga, guru SMP, guru SMA, juga ada yang melanjutkan studi di S3 Pendidikan Sains. Jadi alumni kami itu sudah tersebar mulai dari Aceh sampai Maluku. Luar biasa. Yang belum punya itu Papua. Yang belum punya Papua. Semoga dengan tayangan ini mahasiswa Papua juga bisa ikut mendaftar juga di S3. Sudah ada tapi belum lulus. Sudah ada tapi belum lulus. Nanti kalau sudah lulus berarti Sabang sampai Merauke ya. Luar biasa, keren. Ada alumni kita. Nah, itu di program S3. Nah, kalau S2, Pak Eko, apakah ada juga yang sudah berkarir dan fresh graduate yang baru lulus S1? Memang sangat berbeda dibandingkan dengan S3. Jadi kalau kami yang di Prodi S2 Pendidikan Sains rata-rata dari fresh graduate. Mungkin ada beberapa mahasiswa tapi persentasenya relatif kecil, sekitar 20-30% yang sudah bekerja baik menjadi guru maupun menjadi istilahnya tenaga laboratorium di perguruan tinggi lain misalnya. Tapi relatif jumlahnya kecil. Ya. Berarti masih banyak fresh graduate-nya. Fresh graduate, ya fresh graduate lebih dominan. Ya, lebih dari dominan. FMIPA UNESA. Ya, dominan. Ya, dominan dari FMIPA UNESA. Tapi alhamdulillah kemarin sempat ada beberapa mahasiswa dari kampus lain di luar Jawa, juga ada dari Kalimantan Timur, dari Mataram, dari provinsi yang lain juga, dari Yogyakarta juga ada. Ya. Menempuh studi di S2 Pendidikan Sains UNESA. Ya. Terkait sarana prasarana, mungkin dari S2 dan S3 rata-rata hampir sama ya Pak Eko, karena menempati gedung yang sama di gedung CBD, Continuing Development Studi di UNESA ini, di kampus Lidawetan. Betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja fasilitas yang ada di Prodi S2 maupun S3 Pendidikan Sains ini? Ya, yang jelas untuk ruang kuliah sangat nyaman dan representatif gitu ya. Karena kita memiliki ruang kuliah yang didesain sedemikian rupa sehingga proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa berjalan dengan baik. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas LCD yang juga sangat memadai sehingga mahasiswa merasa nyaman. Kemudian ruangan kuliah yang full AC juga ya rasanya enaklah, segar gitu, dengan kondisi gedung yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Gedung putih di sebelah selatannya rektorat. Ya itu gedung pasca sarjana. Lebih mudah dicari dan ditemukan. Iya. Terkait akreditasi dari program studi S2 Pendidikan Sains ini apa Pak Eko? Alhamdulillah akreditasi kita adalah A. Ya, ini sekarang kami sedang bekerja keras untuk meningkatkan status menjadi akreditasi unggul sesuai dengan ketentuan yang sekarang dan juga akreditasi internasional. Jadi kami dengan tim dari
S2 pendidikan sains maupun S3 pendidikan sains ini sekarang sedang bekerja keras untuk bisa mencapai target lulus di akreditasi internasional ASIIN. Amin. Ya, mohon doanya semoga tahun ini bisa kita wujudkan. Amin. Ya. Semoga disegerakan, Amin. Pak Eko. Amin. Insyaallah. Untuk S3 pendidikan sains sendiri, untuk akreditasinya apa, Prof? Oke, jadi untuk akreditasi S3 pendidikan sains yang terakhir yaitu tahun 2020 itu memperoleh peringkat baik sekali ya, baik sekali. Jadi ini berlaku mulai tahun 2021 sampai 2026 ya. Dan kami seperti Pak Eko tadi, jadi S2 dan S3 pendidikan sains ini memang istilahnya ditugasi ya oleh Pak Rektor untuk maju di akreditasi internasional ASIIN ya. Jadi nanti mohon doanya tahun ini nanti dokumennya akan submit ya ke ASIIN dan nanti kalau sudah lolos insya Allah tahun depan itu visitasi dan kalau berhasil maka kita bisa memperoleh akreditasi internasional yang itu nanti disyaratkan dengan akreditasi unggul ya kalau di Lamdik sekarang ya Pak Eko ya, di Lamdik. Gitu Bang Muti. Amin, semoga disegerakan Amin. untuk proses akreditasi internasional ASIIN ya. Amin. Seperti mengikuti jejak prodi di S1 yang sudah terakreditasi ASIIN beberapa waktu yang lalu di FMIPA UNESA. Target kedepannya seperti apa dari Prof Yatno dulu? S3 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Ya, jadi target kedepannya tentu tadi seperti tadi kami ingin meraih akreditasi yang tingkat internasional ya. Karena untuk agar bisa meningkatkan daya saing dari prodi maupun lulusan dari prodi S3 Pendidikan Sains. Jadi itu mungkin target utama kami, Mas Budi ya. Target utama S3 Pendidikan Sains. Untuk target ke depan S2 Pendidikan Sains UNESA. Seperti apa Pak Eko? Dari segi akreditasi memang kita berharap kita bisa segera untuk mendapatkan predikat terakreditasi internasional ASIIN. Dan harapan yang berikutnya ya prodi S2 Pendidikan Sains menjadi sentral untuk pengembangan pendidikan sains tidak hanya di Indonesia tapi sampai di level yang lebih tinggi di level ASEAN. Jadi kami berharap setelah ini terakreditasi internasional maka banyak mahasiswa asing yang mau datang untuk melaksanakan studi di prodi S2 maupun S3 pendidikan sains. Kemudian ya semakin banyak kerjasama yang bisa dilakukan dengan lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun di luar negeri sehingga S2 pendidikan sains bisa segera go internasional. Amin. Ya, amin. Semoga disegerakan. Amin. Nah, untuk kece people yang mungkin berkeinginan melanjutkan studi dan meningkatkan kompetensi di S2 maupun S3 pendidikan sains bisa mengakses informasi di mana, Pak Eko? Ya, untuk informasi bisa mengakses di websitenya S2 Pendidikan Sains yang bisa dicek di internet, insya Allah bisa langsung ditemukan di situ. S2 maupun S3 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Iya. Jadi untuk informasi terkait pendaftaran, syarat, dan lain sebagainya bisa langsung diakses di situ. Betul. Sebelum kita mengakhiri closing statement dari Pak Eko untuk kece people yang mungkin punya keinginan untuk melanjutkan studi di S2 Pendidikan Sains. Silakan. Oke, terima kasih Mas Mufti. Untuk para pirsawan semuanya, mungkin ini sebagai undangan bagi para pirsawan yang ingin meningkatkan kompetensi di pendidikan sains. Kami undang untuk bergabung dengan kami di S2 Pendidikan Sains. Insya Allah kami siap melayani dan mengantarkan untuk bisa mendapatkan kompetensi sains yang lebih baik dan lebih internasional. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Eko. Nah, Prof Yatno silakan menyapa kece people juga closing statement-nya. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Eko, jadi para pirsawan yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya di tingkat doktor yang linear dengan pendidikan sains, kami mengundang untuk bisa bergabung di prodi S3 Pendidikan Sains. Insya Allah kami siap untuk mengantarkan menjadi doktor pendidikan sains yang inovatif ya dalam pengembangan pendidikan sains dan berdaya saing global ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof Yatno dan Pak Eko atas waktu yang diberikan dan semoga tayangan ini bisa membuka wawasan untuk para calon mahasiswa baik prodi S2 maupun di S3.
Nah, Catch People, itu tadi obrolan saya bersama Pak Eko selaku Ketua Program Studi S2 Pendidikan Sains dan Prof. Suyatno selaku Kaprodi S3 Pendidikan Sains. Untuk kalian semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai, sudah banyak wawasan yang terbuka kan mengenai S2 dan S3 Pendidikan Sains. Jadi mantapkan pilihan kalian untuk melanjutkan studi dan meningkatkan kompetensi di S2 dan S3 Pendidikan Sains, program Pasca Sarjana Universitas di Surabaya. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video edukasi di kanal YouTube Kece Media by Unesa. Mufti pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.